sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan bersama pemazmur demikian. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita memasuki ibadah Minggu Pentakosta ini dengan menaikkan pujian sajeke aku nderek Gusti. Asari
Minggu Pentakosta ini bersama-sama kita mengaku bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Pentakosta ini adalah Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran. Ia menekankan bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya di sepanjang perjalanan kehidupan kita, memperlengkapi dengan memberi kekuatan dan pertolongan, serta menuntun dalam kebenaran dengan mendampingi, membimbing, dan memberi jalan keluar, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. Mari kita mendasari ibadah Pentakosta ini dengan membaca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Karena kasih-Mu,
meyakini firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan untuk menyesali dosa-dosa kita dalam doa-doa pribadi. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa dan pertobatan kami. Kami merasakan keajaiban-Mu yang berkenan mengampuni kami, sehingga hidup kami menjadi baru. Mampukan kami untuk terus berpegang teguh pada sabda-Mu yang menjadi perisai bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita dan bertobat, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Dan untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada bagian ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dengan menyadari akan kelemahan-kelemahan kami dalam memahami sabda-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir dan mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Turunlah ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, kuasailah ruangan ini, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami semua, dan biarlah firman-Mu saja yang boleh kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 21, saya baca demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Hari Raya Pentakosta, dan hari ini adalah riaya unduh-unduh untuk kita semua. Bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang peristiwa Pentakosta Yahudi. Dikatakan daripada ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Yang dimaksud hari Pentakosta itu pada ayat 1 ini adalah hari Pentakosta Yahudi. Dan Pentakosta bagi orang-orang Yahudi itu adalah upacara keagamaan yang penting dan upacara keagamaan yang besar bagi mereka. Mengapa? Karena yang pertama, pada Pentakosta itu mereka bersama-sama memperingati peristiwa Allah yang memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan ini adalah peristiwa yang sangat penting. Oleh karena itu mereka bersyukur untuk berkat Allah yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam sebuah era yang baru, yaitu mereka hidup dalam bimbingan dan tuntunan serta pemeliharaan Tuhan. Karena sekarang bagi mereka ada kitab suci, 10 hukum itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam peristiwa Pentakosta itu mereka juga mengucap syukur karena berkat Tuhan Allah, yaitu keberhasilan mereka selama mereka menanam, dan pada hari yang ke-50 itu Pentakosta itu mereka memanen hasil dari jerih telah mereka. Oleh karena itu peristiwa Pentakosta bagi mereka adalah sangat-sangat penting. Nah, oleh karena peristiwa Pentakosta itu sangat penting, maka semua orang Yahudi, semua laki-laki, baik anak-anak maupun orang dewasa, termasuk yang tinggal di luar negeri, mereka harus pulang untuk ikut upacara Pentakosta itu. Sehingga hari itu memang dikatakan sebagai hari untuk mereka berkumpul banyak orang dari berbagai bangsa dan juga bahasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur sekarang GKJ itu bukan gerejanya orang-orang Jawa. Benar? Di sini ada orang Bali. Ketika saya bilang ini orang Bali, asli loh Pak. Ada orang Soe, ada orang Batak, ada orang Poso, ada orang Lampung, dan ada yang lainnya. Bersyukur. Dan kita bersama dihimpun di tempat ini dalam satu persekutuan yang namanya Gereja Tuhan. Dan Pentakosta memang adalah hari lahir gereja itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Pentakosta Yahudi itu ditransformasi oleh Tuhan menjadi sebuah peristiwa penting dan menentukan untuk pekabaran Injil, pekabaran karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Saya katakan bahwa ditransformasi untuk memberitakan keselamatan yang Allah kerjakan, bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan, termasuk
ada pohon-pohon di sekitar kita, ada binatang-binatang di sekitar kita. Mereka juga berhak menerima bahaya keselamatan Allah itu. Dan sekarang kita bersama-sama bersyukur melalui beliau yang unduh-unduh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dicatat di dalam ayat tadi bahwa kisah Pentakosta itu diawali dengan pernyataan bahwa semua orang percaya berkumpul di tempat itu. Semua orang percaya yang bagaimana? Orang percaya kepada apa? Orang percaya kepada siapa? Orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berkumpul di suatu tempat, dan pada hari Pentakosta itu para murid mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, di sana dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Roh Kudus itu bukan tiupan angin, tetapi Roh Kudus itu seperti tiupan angin. Jadi bukan tiupan angin itu sendiri, tetapi seperti tiupan angin. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara betapa angin itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ya, kesini naik mobil, ada bannya yang kempes. Nah, ada. Ban itu ketika diisi dengan angin, dia punya kekuatan untuk menopang beban di atasnya. Bahkan bisa sampai berton-ton oleh karena angin yang ada di ban itu. Roh Kudus itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi manusia yang percaya kepadanya. Dan di situ juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu bukan nyala api, tetapi Roh Kudus itu seperti lidah-lidah seperti nyala api. Jadi bukan api, tetapi seperti nyala api yang terus berkobar, yang terus memberi kehidupan, yang terus memberi semangat bagi siapapun yang percaya padanya. Maka dikatakan seperti lidah-lidah api itu menguasai orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Dan akibatnya apa? Ketika Roh Kudus turun pada waktu itu, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bukan bahasa roh, bukan glosolali, di mana orang yang berbahasa roh itu dia sedang berdoa kepada Tuhan, dan yang mengerti adalah dirinya sendiri dan Tuhan yang sedang diajak berbicara. Tetapi ini berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dan orang-orang di situ ngerti semua, sampai mereka terheran-heran. Dan saudara-saudara, itulah kekuatan dari kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada mereka, yang memenuhi hidup mereka. Ada perubahan besar di dalam diri para murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Roh Kudus mengubah, Roh Kudus memulihkan kehidupan para murid. Kita tahu tadinya mereka itu mengalami rasa kehilangan yang sangat luar biasa. Mereka merasa tidak berdaya. Mereka merasa takut menghadapi orang-orang yang pernah menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan-jangan kami ini nanti dikatutke dosanya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kuasa Roh Kudus itu turun, mereka diubahkan, mereka dipulihkan, dan para murid itu kemudian diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di situ kita melihat ketika Roh Kudus itu turun atas hidup seseorang,
keberanian. Keberanian untuk apa? Bukan keberanian untuk melawan musuh, tetapi keberanian untuk bersaksi tentang karya Tuhan yang mengubah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian bukan hanya mereka berani, tetapi mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dari atas itu. Kita punya keberanian, tetapi kalau kita tidak punya kuasa, percuma. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita, kita berani menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ketika para murid dengan berbagai bahasa itu membuat semua orang mendengar, mengerti akan karya Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus. Karena mereka mendengar kesaksian dengan bahasa mereka sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur ketika kita punya lembaga yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam berbagai bahasa dan terus diperbaharui dan diperbaharui. Mudah-mudahan ini tidak menyesatkan kita, ya, tetapi memberikan penjelasan kepada kita. Karena kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, ya, dengan mengirimkan foto dari bagian dari Alkitab ini tentang gembalakanlah domba-dombaku. Dikatakan di sana kalau ayat Alkitab yang biasa kita dengar, ya, dikatakan di sana anak Yohanes, gitu ya. Simon anak Yohanes, ya, Simon Petrus maksudnya. Tetapi di Alkitab yang dikirimkan itu bukan Yohanes, tetapi anak Yona. Beda, Yohanes dan Yona. Ini kalau kita tidak ngerti bisa tersesat. Ternyata kata Yona itu dipakai oleh orang-orang India bagian utara yang memeluk agama Kristen, menyebut Yohanes itu dengan Yona. Jadi sama. Dan itu tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita nggak ngerti latar belakangnya, kalau kita nggak mau mengorek ini kenapa bisa seperti ini, bisa dipakai oleh pihak lain untuk menyesatkan kita. Tetapi kita bersyukur karena Roh Kudus telah turun memberikan keberanian kepada kita, termasuk untuk mengoreksi diri kita sendiri, supaya hidup kita diubahkan. Dan kita tahu Petrus dengan berani dan tegas membantah tuduhan orang-orang yang mau menyesatkan mereka. Mereka mabuk anggur manis. Petrus katakan tidak. Mereka tidak mabuk anggur manis itu, tetapi mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka kemudian berani bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Petrus dengan tegas dan berani bersaksi bahwa Yesus yang sudah mati, yang sudah kamu salibkan itu untuk menebus dosa-dosa dunia ini dan telah bangkit untuk membawa pemulihan kehidupan di alam semesta ini. Bagi yang percaya dan berseru kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Roh Kudus telah memperlengkapi dan menuntun kehidupan kita dalam kebenaran. Dan oleh karena itu mari dengan semangat, dengan kuasa dari Roh Kudus itu kita terus membangun kehidupan bersama, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Pentakosta, Tuhan beserta kita. Amin. Untuk dapat berani bersaksi tentang Tuhan Yesus karena kuasa-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.
Bersama seluruh umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan Maha Rasuli yang masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Kristus, lahir dari darah Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diberikan dalam kerajaan dari ketiga, naik pula dari kebakaran mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
menjadi mungkin karena kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang boleh kami rasakan yang asalnya daripada-Mu. Dan biarlah kebaikan-kebaikan itu boleh kami tularkan kepada siapapun yang Tuhan tempatkan di jalan kehidupan kami. Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami diberi keberanian untuk bersaksi tentang karya-Mu yang menyelamatkan dunia ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama dengan kami, Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka ketika mereka sedang sakit. Biar Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, bagi mereka yang mengeraskan hatinya, Tuhan, tolong Tuhan ubahkan oleh kuasa Roh Kudus supaya mereka memiliki hati yang lembut untuk mereka mau ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya mereka kembali di dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan, supaya hidup iman mereka terpelihara. Tuhan, bagi mereka yang masih bekerja, mereka supaya pekerjaan yang dilakukan itu mendatangkan hasil untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Beri kemampuan dan hikmat untuk dapat mengelola pekerjaan dan segala yang dihasilkan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Rioyo Urundo saat ini yang nanti akan dilanjutkan dengan lelang barang yang sudah terkumpul sebagai persembahan untuk Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menata semuanya hingga dapat berlangsung dengan baik. Dan berkat Tuhan boleh Tuhan curahkan atas gereja Tuhan dan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya kami semua boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya ketika kami hadir di dalam perjamuan itu Tuhan, kami boleh bersuka cita dengan pesta iman, karena Tuhan memperbaharui dan Tuhan memelihara iman percaya kami lewat perjamuan kudus itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan para Adioswo yang hendak bersama-sama berhimpun di Petung Riono Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan, kiranya Engkau mengaruniakan semangat, kiranya Engkau mengaruniakan keberanian kepada para Adioswo ini untuk ikut ambil bagian di dalamnya, supaya para Adioswo mengerti bahwa ada saudara-saudara Adioswo di tempat yang lain, dan itu membesarkan hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana retret dari kelompok Kanaan maupun kelompok Tiberias. Kiranya semua dapat berlangsung untuk kebaikan bersama Tuhan. Dan biarlah melalui retret itu kami boleh mengundurkan diri sejenak dari kesibukan kami, untuk kami dapat bertemu dengan Tuhan bersama-sama di tengah-tengah persekutuan dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menjalankan kehidupan kami yang Tuhan karuniakan itu dengan kesungguhan, dengan sukacita, dengan ungkapan syukur kami. Dan segala apa yang telah dirancang oleh majelis, panitia, juga paguyuban, kiranya semua dapat terlaksana karena tertata dengan rapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja atas bangsa dan negara ini, supaya damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu dapat benar-benar terwujud, hingga kami terus mengalami kebaikan bersama, bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya masih banyak doa kami yang perlu kami naikkan kepada Tuhan, tetapi kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya Engkau yang memperlengkapkan doa kami ini, karena semua kami mohon
Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang bersyukur, kita ada kesempatan dan bersyukur pada terlebih pada hari ini adalah hari raya Idul. Kita semua sudah menyiapkan segala sesuatu untuk dipersembahkan karena rezeki yang Tuhan berikan lewat pekerjaan apa saja. Mari kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kudus memberkati dan menuntun saudara dalam kebenaran. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani bersaksi dan berkarya secara nyata bagi kehidupan bersama ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.